Suatu malam yang dingin dan penuh kabut, di sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah rumah tua yang dihuni oleh sebuah keluarga. Rumah itu sudah lama tidak diperbaiki, dikelilingi pohon-pohon yang rimbun, dan terletak agak jauh dari pemukiman penduduk. Rumah tersebut dulu dihuni oleh seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga tanah. Namun, setelah ia meninggal, tidak ada yang berani tinggal di sana. Keluarga Lestari yang baru saja pindah ke desa itu tidak mengetahui kisah kelam rumah tersebut. Mereka merasa rumah itu cocok untuk memulai hidup baru. Ibu, ayah, dan dua anak mereka, Sinta dan Riko, mulai menata rumah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun, sejak malam pertama mereka tinggal di sana, keanehan mulai terjadi. Pintu-pintu rumah yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka sendirinya. Suara langkah kaki berat terdengar di atas langit-langit rumah, seolah ada seseorang yang berjalan meski tak ada siapa-siapa. Riko yang tidur di kamar atas sering terbangun di tengah malam dan melihat bayangan gelap yang bergerak cepat melintasi dinding. Pada suatu malam, Sinta yang berusia 12 tahun merasa ada yang aneh di halaman belakang. Ia mendengar suara berdesir seperti bisikan angin, tetapi terasa berbeda, lebih seperti suara seseorang yang memanggil namanya. Sinta keluar dari rumah dan mendekati pohon besar di belakang rumah. Saat ia berjalan lebih dekat, ia melihat sebuah gundukan tanah yang tampaknya baru saja digali. Di atasnya terdapat sebuah batu nisan kecil yang tergores tulisan yang sudah memudar. Tiba-tiba, dari balik gundukan tanah itu, muncul sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah tangan pucat yang terjulur keluar, kemudian diikuti oleh wajah yang rusak, berlumuran tanah. Wajah itu tampak mengenal Sinta, seolah-olah sudah lama menunggunya. Sinta berlari secepat mungkin kembali ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela dengan ketakutan yang menguasai dirinya. Ia memberitahukan ibunya tentang apa yang ia lihat, tetapi ibu Sinta hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk. Namun, keanehan terus berlanjut. Di malam berikutnya, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Suara langkah kaki yang berat itu datang dari ruang bawah tanah. Ayahnya yang merasa penasaran memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Ketika ia membuka pintu ruang bawah tanah, bau busuk yang mengerikan langsung menyengat hidungnya. Di dalam sana, ia menemukan tanah yang baru saja digali dan sebuah peti kayu tua yang sudah hampir hancur. Dengan rasa penasaran, ayah Sinta membuka peti itu. Isinya bukan harta atau barang berharga, melainkan mayat seorang pria tua yang sudah membusuk, mengenakan pakaian yang tampaknya dari zaman dahulu. Pria itu adalah penjaga tanah yang ternyata mati dengan cara yang misterius. Ternyata, pria tua itu tidak hanya menjaga tanah itu, tetapi juga terikat pada tanah tersebut. Ia menjadi sosok yang terperangkap di antara dunia hidup dan dunia mati. Dan kini, ia mencari pengganti. Saat peti dibuka, semua cahaya di dalam rumah padam, dan udara menjadi dingin seperti es. Wajah pria tua itu muncul di hadapan ayah Sinta. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas penuh dengan amarah dan kebencian. Ia menggeram pelan dengan suara yang terdengar seperti desiran angin. "Aku tak akan membiarkan kalian pergi," kata suara itu pelan namun memekakan telinga. Ayah Sinta dengan ketakutan yang semakin membengkak berlari keluar dari ruang bawah tanah dan berteriak meminta bantuan. Namun semuanya terlambat. Selama beberapa hari berikutnya, keanehan semakin parah. Setiap anggota keluarga mengalami mimpi buruk yang sama, melihat wajah pria tua itu mendekat dan memanggil nama mereka. Sinta, yang semakin terobsesi dengan kejadian aneh itu, mulai mencari tahu lebih dalam mengenai rumah dan tanah tersebut. Ia menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa yang menceritakan sejarah tempat itu. Ternyata, tanah itu dulunya adalah tanah suci.
tempat pemakaman leluhur yang dipindahkan setelah terjadinya peristiwa tragis kelompok penduduk desa yang mencoba mencuri harta karun dari makam tersebut dibunuh dan dikutuk oleh roh penjaga tanah. Pria tua yang meninggal di rumah itu adalah keturunan terakhir dari penjaga tanah dan kutukan itu berlanjut kepadanya. Hantu pria tua itu membutuhkan pengganti, seseorang yang rela menggantikan posisinya sebagai penjaga tanah. Tanpa ada yang tahu, Sinta dan keluarganya telah terpilih menjadi korban berikutnya. Mereka harus mematuhi peraturan gelap tersebut, atau akan menjadi bagian dari tanah itu selamanya. Pada malam terakhir mereka di rumah itu, suara tangisan terdengar dari dalam tanah. Semua pintu rumah tertutup rapat, tak bisa dibuka. Mereka terjebak dalam kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Di luar, kabut tebal mulai menyelimuti seluruh desa, dan tanah yang pernah damai itu kini menjadi makam bagi mereka yang tak pernah akan kembali.